Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Halaman sekolah sering kebanjiran, siswa pasrah tanpa alas kaki alias nyeker di sekolah. PUPR Kota Banjarmasin janji lakukan perbaikan jalan Kampung Hijau dalam waktu dekat. Menjelang Idul Adha, sapi kurban sudah mulai berdatangan di RPH Basiri. Kondisi memprihatinkan SDN Teluk Dalam 11 di Jalan Jafri Zamzam menambah catatan kelam wajah dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Halaman sekolah ini juga kerap berubah jadi kolam dadakan saat pasang rop menerjang. Terlihat pada Rabu kemarin, halaman sekolah yang berada di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini kembali tergenang air setinggi mata kaki orang dewasa. Para siswa pun tampak pasrah tanpa alas kaki alias nyeker demi tetap bisa belajar di tengah banjir. Ahmad Hafiz, siswa kelas 5, menyampaikan kondisi ini sangat mengganggu. Ia berharap untuk segera diperbaiki. Sing mengganggu lah banjir yang di sini nih, menurut Ika. Mengganggu. Kenapa jadi mengganggu? Ada bisa main kah? Atau ada bisa upacara kah? Ada bisa upacara. Olahraga kada bisa jual lah. Kalau harapan Ika apa ini segera dibaiki lah. Kondisi ini bukan hal baru. Kepala SDN Teluk Dalam 11, Arif Rahman Prasetyo mengungkapkan, genangan air akibat pasang rop semakin sering terjadi dalam 3 bulan terakhir. Kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih ya 3-4 bulan lah ya, sesuai dengan inilah yang kemarin musim pasang rop itu, maka sini juga terdampak kayak gitu. Dampaknya apa saja Pak? Tidak bisa apel kah dan mengganggu aktivitas ya, sekolah? tentu aktivitas pembelajaran di halaman, di luar, anak-anak bermain terganggu. Namun bisa disiasati dengan ya bermain di sekitar sekolah yang masih kering ya, tidak ke halaman yang basah, di teras begitu masih bisa. Dan Kalau soal banjir kayak ini, artinya pembelajaran fokus di ruang kelas, tidak di halaman. betul, yang secara ini yang terdampak langsung pembelajaran seperti olahraga yang tadinya bisa memanfaatkan lapangan, maka di dalam kelas. Pun juga dengan kegiatan upacara bendera, pembiasaan. Namun sebenarnya untuk banjir yang jam pagi seperti ini nih jarang sih. Bahkan beberapa bulan ini baru ini kami menemui. Sebelumnya banjirnya siang, jam 1, jam 2, ya paling sungsung terakhir kemarin jam 11. Dan ini kebetulan pas hari ini mulai 7.45 tadi sudah pasang. Meski sudah mengajukan proposal sejak 2023, sejauh ini baru sebagian ruang kelas yang mendapat perbaikan. Sementara halaman sekolah yang saban hari jadi langganan banjir belum tersentuh renovasi. Fuday dan Notfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menjawab persoalan warga Kampung Hijau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin berjanji melakukan perbaikan titian jalan dalam waktu dekat. Saat ini sudah dalam proses persiapan seperti penyusunan harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis. JFT Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Dinas PUPR Banjarmasin, Hendra Maulana menargetkan kontrak pengerjaan akan dilakukan pada Juli mendatang. Pengerjaan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Hendra menjelaskan seluruh konstruksi yang lama akan dibongkar termasuk tiang, pagar, dan struktur yang ada saat ini. Semuanya akan diganti dengan material baru lalu dicor kembali untuk menghasilkan struktur yang lebih kokoh. Untuk panjang perbaikan di RT 002 sekitar 50 meter dan di RT 003 sekitar 25 meter.
Terkait anggaran, dana yang disiapkan sekitar 500 juta rupiah termasuk dalam paket gabungan dengan proyek lainnya. Untuk tahun ini pada saat ini kita masih proses persiapan pengadaan barang di sana. Jadi proses pengadaan barang jasa itu persiapan HPS dan spesifikasi teknis. Untuk rencana kontrak mungkin di bulan Juli. Artinya pekerjaan itu sudah dikerjakan dalam bulan Juli. Mudah-mudahan kalau berjalan sesuai dengan rencana kita. Kalau konsepnya kan seperti dibikin seperti apa? Untuk konstruksi rencana itu kayu ulir, jadi seperti yang ada ini juga. Jadi untuk yang ada yang kita bongkar semua kan nanti untuk segala yang gelagar sama stoknya kita bongkar, rangkainya kan terus kita ganti dengan yang baru, gelagar yang baru, stok yang baru semua kita ganti, terus di atasnya kita cor jadi stok. Sebelumnya warga Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur menagih janji perbaikan titian jalan kepada Pemkot Banjarmasin. Sebelumnya titian roller coaster ini dijanjikan bakal diperbaiki total oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Fudail dan Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Stok sapi kurban di rumah potong hewan RPH Basirih untuk keperluan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah mulai berdatangan. Di tahap pertama ini ada sekitar 500 ekor sapi yang masuk ke kandang RPH Basirih. Kepala UPTD RPH Basirih, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko menyampaikan pihaknya belum memastikan berapa persis jumlah sapi yang datang, tetapi dengan melihat kapasitas kandang yang terisi diperkirakan sekitar 500 ekor. Diakui Anang, akibat proses pengiriman yang cukup jauh, ada beberapa ekor sapi yang mengalami kelelahan fisik saat tiba di RPH Basirih. Sapi-sapi itu sendiri berasal dari daerah pemasok, yakni Pulau Jawa dan Madura. Jelang Hari Raya Idul Adha, jadi stok sapi di RPH sudah mulai berdatangan kemarin dan hari ini masuk juga. Ada berapa totalnya nih yang sementara ada? Untuk yang sementara kita belum hitung semuanya ya, jadi kita perkirakan ini hampir 500 ekoran. Jadi kita belum tahu pasti angkanya berapa, tapi dari kandang yang terisi kurang lebih 500 ekoran. Kondisinya sehat semua kah sapi ini atau ada yang beberapa sakit kah? Untuk yang sekarang yang baru datang memang ada beberapa yang mengalami kelelahan fisik ya. Jadi tadi ada di depan ada 4 ekor itu kelelahan fisik karena baru bongkar malam tadi subuh tadi ya sampai sekarang. Jadi itu wajar aja sih karena perjalanan jauh. Sementara itu Rahman, salah seorang pedagang sapi di RPH Basirih menuturkan saat ini sapi kurban miliknya yang sudah datang ada sekitar 77 ekor. Menjelang Idul Adha tahun ini, sapi kurban miliknya sudah dipesan sekitar 30 ekor lebih dengan kisaran harga 20 juta rupiah per ekor. Bang, ini ada berapa ekor sudah yang datang kalau untuk yang sendiri? Kalau saya 77 ekor. Ya, sudah gimana mungkin untuk kesehatannya sendiri nih? Bang? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Kalau dari pian sudah berapa yang menerima pesanan nih jelang Idul Adha? Sekitar 30 lebih. Sudah ada yang masa 30. Berapa satu ekornya yang tahun ini? Ada kenaikan kah atau gimana mungkin harganya? Namun kalian Madura 75, kalau Kupang 72. Itu per kilo kah? Ya per kilo. Per kilo, iya. Bang, ini gimana untuk permintaan tahun ini? Ada peningkatan kah dibanding tahun kemarin atau ada nurun nih? Alhamdulillah ada peningkatan. Meningkat ya, Bang. Dalam waktu dekat, sapi kurban akan kembali datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekitar H-10 Hari Raya Idul Adha. Adapun kebutuhan sapi kurban di kota Seribu Sungai sekitar 2.110 ekor dan kambing sebanyak 920 ekor. Fudail dan Fidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Halaman sekolah sering kebanjiran, siswa pasrah tanpa alas kaki alias nyeker di sekolah.
PUPR Kota Banjarmasin janji lakukan perbaikan jalan kampung hijau dalam waktu dekat. Menjelang Idul Adha, sapi kurban sudah mulai berdatangan di RPH Basiri. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan resmi menyepakati 2 rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 pada rapat paripurna ke-29 masa sidang kedua tahun 2025 Rabu kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Balangan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Lindawati, didampingi Wakil Ketua 1 Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua 2 Syamsudinur, serta dihadiri Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi. Kedua raperda yang disetujui tersebut adalah raperda tentang pembiayaan pembangunan dan kegiatan tahun jamak, serta raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya hal ini merupakan cerminan nyata sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mendukung kemajuan daerah. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD, SKPD teknis, dan pihak-pihak terkait yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dalam pembahasan raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa kesepakatan atas 2 raperda ini mencerminkan keharmonisan antar lembaga serta kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah. Berkenaan dengan proses tersebut, penyempurnaan kedua raperda ini, insya Allah ini juga bagian dari penyempurnaan pembangunan daerah kita ini. Di sisi lain, kami merasa berbesar hati bahwasanya telah selesai proses pembahasan, penyempurnaan hingga tercapai persetujuan terhadap 2 raperda ini. Ini menunjukkan terpeliharanya kerjasama dan saling mendukung yang sangat baik antara pihak legislatif dan eksekutif. Dan karena pihak legislatif adalah wakil rakyat, maka izinkan kami merasa bergembira mengadakan bahwa masyarakat Bumi Sanggam juga menyambut positif atas kedua raperda ini. Kita sama-sama berharap kedua raperda ini dapat segera kita perdakan. Raperda tentang pembiayaan tahun jamak dinilai penting sebagai landasan hukum untuk proyek pembangunan berpagu anggaran lintas tahun. Regulasi ini dipandang krusial untuk menjamin kesinambungan infrastruktur dan pelayanan publik secara efisien. Sementara itu, raperda Kabupaten Layak Anak menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Muhammad Kamil dan Nur Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar Rembuk Stunting tahun 2025 Selasa kemarin di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Farah Adibah dan sejumlah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, kecamatan, dan unsur terkait lainnya untuk membahas berbagai penanganan stunting di Kabupaten Balangan. PLT Kepala DP3AP 2KBPMD Balangan, Bejo Priyogo menyampaikan bahwa terdapat 4 tahapan yang dibahas dalam Rembuk Stunting ini, yakni penetapan komitmen bersama, melakukan perencanaan kegiatan, penganggaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting. Bejo juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan sangat memperhatikan penanganan stunting di daerah dengan menyediakan berbagai fasilitas dan penyuluhan hingga ke tingkat desa. Dengan digelarnya Rembuk Stunting ini, Bejo berharap penanganan stunting di Kabupaten Balangan semakin meningkat hingga mencapai kabupaten dengan zero stunting. Kalau pencegahan stunting, alhamdulillah dengan adanya kebersamaan, mulai dari bahkan
dari desa itu bidan desa sudah mendapatkan fasilitas satu bidan desa, 1 sepeda motor. Kemudian dari pihak gizi, puskesmas 1 laptop, 1 tenaga gizi. Kemudian kader juga adanya kapasitas kapasitas terkait dengan pelatihan kader dan pendampingan keluarga di keluarga di masyarakat. Harapan kedepannya ya kemungkinan kita harus zero, jangan sampai ada stunting, karena dengan adanya stunting terkait dengan Kabupaten Layak Anak juga ada hubungannya, yaitu terkait dengan pengawasan terhadap anak. Jadi semua anak harus cerdas, sehat, menjadi sesuai visi misi Pak Bupati ya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan dalam pencegahan stunting dengan memberikan dukungan operasional kepada tenaga lapangan. Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas komitmennya dalam menurunkan angka stunting. Kalau kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu mendukung ya untuk pencegahan stunting. Dalam hal ini kami mendukung operasional para kader, tadi disampaikan Bapak. Jadi di lapangan itu ada bidan, ada PKK, ada juga kader KB yang memfasilitasi ya, membantu untuk pencegahan stunting ini, berdampingan ya kepada keluarga risiko stunting. Keluarga risiko stunting itu apa? Siapa aja? Yaitu mereka yang saat ini pasangan usia subur yang sedang hamil, kemudian punya anak gitu ya, yang usianya di bawah 2 tahun, dan itu yang kemudian kita dampingi, memastikan bahwa misalkan dapat vitamin dari puskesmas gitu ya, itu diminum gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang dipastikan oleh para kader ini. Ini dukungannya melalui bantuan operasional keluarga berencana yang ditransfer melalui dana transfer langsung ke rekening di daerah. Itu di semua kabupaten kota juga sama. Kalau di Balangan mungkin lebihnya adalah dukungan yang ini tidak semua kabupaten kota berikan. Tadi fasilitas laptop, pelatihan itu tidak semua. Karena tidak kementerian pastinya tidak mungkin untuk memfasilitasi semua. Itu bagian dari tugas dari kabupaten kota di dalam menangani pencegahan stunting ini. Dengan sinergi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat, pemerintah Kabupaten Balangan mengharapkan langkah-langkah nyata dalam rembuk stunting ini mampu mempercepat terwujudnya generasi Balangan yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Halaman sekolah sering kebanjiran, siswa pasrah tanpa alas kaki alias nyeker di sekolah. PUPR Kota Banjarmasin janji lakukan perbaikan jalan kampung hijau dalam waktu dekat. Menjelang Idul Adha, sapi kurban sudah mulai berdatangan di RPH Basiri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 kembali menggelar kegiatan Pasar Murah Desa Gunung Pandau, Kecamatan Paringin, Senin kemarin. Dalam pelaksanaannya ke-27 ini, pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan 70 kali pelaksanaan di tahun 2025 guna menjaga stabilitas harga di Kabupaten Balangan. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, serta kebutuhan rumah tangga lainnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Seperti pelaksanaan pasar murah sebelumnya, kegiatan ini juga diramaikan dengan partisipasi pelaku UMKM lokal yang menampilkan produk unggulan khas Balangan seperti keripik mandai, keripik pisang, hingga sirup batu mandi.
Sejumlah mitra industri juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kehadiran mereka semakin memperkaya variasi produk dan memberikan lebih banyak pilihan belanja hemat bagi warga. Warga Desa Gunung Pandau, Isna Handayani dan Supiatin mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia mengharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan dapur mereka. Membantu gitu kan, membantu masyarakat untuk perekonomiannya gitu ya. Kalau bisa itu lebih banyak lagi produknya, jumlahnya itu, jadi kita bisa beli banyak, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Ibu merasa alhamdulillah, terima kasih ada pasar murah ini. Kalau untuk kami alhamdulillah, apalagi untuk ekonomi yang ke bawah ini lebih menguntungkan karena ada kekurangannya, diskon-diskonnya kalau dibandingkan dengan harga di toko lebih murah di sini. Kegiatan pasar murah ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur mereka. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
Halaman sekolah sering kebanjiran, siswa pasrah tanpa alas kaki alias nyeker di sekolah. PUPR Kota Banjarmasin janji lakukan perbaikan jalan kampung hijau dalam waktu dekat. Menjelang Idul Adha, sapi kurban sudah mulai berdatangan di RPH Basiri. Sebanyak 88 jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi dilepas Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Sahrujani meminta kepada jemaah calon haji untuk meluruskan niatnya hanya untuk beribadah. Para jemaah calon haji juga diingatkan agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan manasik haji dan menjauhi perbuatan yang sia-sia sehingga mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kami juga mendoakan semoga jemaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara senantiasa mendapatkan pertolongan, kemudahan, keselamatan baik sejak keberangkatan dari tanah air hingga kembali ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan semoga jemaah calon haji Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi haji mabrur. Sementara Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Hafizi mengatakan, setelah pelepasan ini jemaah calon haji akan berangkat menuju embarkasi Banjarmasin dan rencananya tanggal 29 Mei pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah akan berangkat dari embarkasi Banjarmasin menuju embarkasi Jeddah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memberangkatkan jamaah haji kloter 13 yang bergabung dengan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Pada kloter 13 ini yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 88 orang yang terdiri dari perempuannya 53 orang, laki-lakinya 35 orang, dan 1 lansia. Insya Allah akan berangkat pada hari ini, kemudian untuk menuju embarkasi Banjarmasin besok tanggal 29 pukul 16.00 dari embarkasi Banjarmasin akan menuju embarkasi Jeddah. Pelepasan jemaah calon haji ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Fadilah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nahdiyatul Husna, Kabakesra Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara, para keluarga jemaah, serta tamu undangan lainnya. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.